Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai untuk kita semuanya. Alhamdulillah, senang sekali rasanya kita berkumpul kembali di kelas setiap Rabu malam. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga selalu dalam kesehatan, kedamaian, ketenangan, dan selalu dalam kasih sayangnya. Alhamdulillah. Mari kita panjatkan rasa syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa atas kasih sayangnya Beliau, kita masih diberikan kesempatan untuk hadir, untuk membina diri dengan keadaan sehat, lahir maupun batin. Saya izin menyampaikan sharing sedikit dari refleksi pengalaman saya sendiri, dan nanti mungkin teman-teman juga bisa memberikan sharing pengalamannya ataupun pertanyaan-pertanyaan. Nanti kita bisa berdiskusi bersama. Saya ingin sharing sedikit tentang jalan menuju kebahagiaan sejati dan bebas dari penderitaan. Bagaimana kita bisa melakukan cara-caranya melalui disiplin pikiran dan indera sensorial kita dalam cahaya surat Al-Anfal dan Vedanta. Bapak Ibu, ketika mendengar dalam Vedanta, apa tujuan hidup manusia yang tertinggi? Kita sering sekali mendengar jawabannya adalah realisasi diri, realisasi Tuhan. Tapi pertama kali ketika saya mendengar realisasi Tuhan, itu imajinasi saya terdengar jauh sekali. Tuhan itu sangat jauh sekali. Tapi dalam Vedanta ternyata Tuhan itu sangat dekat. Bahkan dalam diri kita sendiri, atau yang disebut diri sejati. Namun terkadang dalam perjalanan kita sehari-hari, kita seringkali lupa tentang diri sejati kita. Apa dan siapa pengendali diri kita? Kebanyakan mungkin akan menjawab tubuh kita, indera sensorial kita, atau pikiran kita, atau juga kenangan-kenangan masa lalu, atau keinginan-keinginan yang tak ada batasnya, atau siapa yang saat ini mengendalikan diri kita, sehingga kita lupa terhadap diri kita yang sejati. Ketika saya merenung dengan pertanyaan itu, saya teringat dengan kutipan yang sangat inspiratif dari surat Al-Anfal ayat 45-46, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jika kamu bertemu pasukan musuh, maka berteguh hatilah dan sebutlah nama Allah sebanyak-banyaknya agar kamu beruntung. Dan taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya, dan janganlah kamu berselisih yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan kekuatanmu hilang. Setiap hari kita sering kali dikendalikan oleh musuh-musuh kita yang menarik perhatian kita dari diri kita yang sejati. Dan kita sering kali akhirnya lupa bahwa kebahagiaan, ketenangan, keberlimpahan, kekuatan itu sudah ada dalam diri kita ketika kita menyadarinya. Namun seringkali kita gak sadar, dan kita seringkali dikendalikan oleh pasukan musuh. Dan dalam surat ini, ayat 45-46 ini, musuh bukan hanya sesuatu yang menyerang dari luar diri kita, tapi juga ada musuh internal dalam diri kita, tentang memori-memori masa lalu yang membuat kita menyesal, kemudian kekhawatiran akan masa depan yang membuat kita jadi overthinking. Nah, itu semua adalah pasukan-pasukan musuh yang menyerang bukan dari luar tapi dalam diri kita. Dan menariknya, di Al-Quran juga ternyata sudah memberikan strategi buat kita ketika kita bertemu dengan pasukan musuh itu. Ketika kita mulai meragukan diri, ketika kita mulai menyesali, membuat kita itu sedih, berlarut-larut. Nah, sebenarnya itu adalah momen ketika kita menghadapi musuh diri kita yang bukan sebenarnya diri kita. Nah, ketika kita mengalami momen seperti itu, Al-Quran memberikan strategi yang bisa kita lakukan. Yaitu apa? Kita harus berteguh hati
berteguh hati kepada diri yang sejati kita. Diri atau yang dalam Vedanta itu disebutnya Atman, yang sudah ada dalam diri kita. Dan sebutlah dia sebanyak-banyaknya. Kita harus memberikan fokus kita, mengalihkan fokus kita kepada diri sejati kita. Kita harus mengingat bahwa kita, I'm not the body, aku bukanlah tubuh ini, aku bukan pikiran ini, aku adalah dia yang kuat, yang sejati dalam diri kita. Sebelum nanti kita akan bahas strategi-strategi yang sudah diberikan, seperti apa, kita akan masuk kepada tantangan. Tantangan yang sering kali kita hadapi di era ini yang merenggut kebahagiaan diri kita. Tantangan itu bisa jadi dari luar diri kita ataupun dalam internal diri kita. Salah satunya yang terjadi adalah dari luar diri kita, yaitu gangguan digital dan overinformasi yang membuat kita itu mudah sekali terdistraksi. Dengan scrolling sosial media, kita sering kali jadi mudah terdistraksi dan tidak bisa stay fokus. Kemudian overstimulasi indrawi, konsumsi tanpa kendali. Di era yang begitu canggihnya, kita selalu disodori dengan iklan, berbagai macam iklan yang membuat kita itu semakin over konsumtif. Dengan adanya kemudahan yang ditawarkan, misalnya dengan pay letter dan sebagainya, itu membuat kita jadi semakin konsumtif. Dan itu tidak bisa terkendali. Siapa yang bisa mengendalikan? Nah, nanti kita bisa lihat siapa yang mengendalikan, yang bisa mengendalikan itu semua. Kemudian pikiran yang gelisah, reaktif, dan sulit fokus. Ini yang membuat kita itu semakin mudah sekali tercerabut dari kebahagiaan kita yang sejati. Dalam Vedanta, kita selalu diajarkan bahwa akar penderitaan itu diakibatkan dari pikiran yang tidak terkendali, terus-menerus melekat pada pengalaman duniawi, pengalaman yang bukan diri kita yang sebenarnya. Kemudian, indera yang tidak terkendali atau selalu mencari kenikmatan luar, tidak pernah puas. Keinginan tak berujung atau keinginan-keinginan yang tidak pernah ada habisnya. Dan yang paling penting dalam Vedanta itu selalu menekankan bahwa akar penderitaan manusia itu adalah ignorance atau ketidaktahuan atau kelupaan dia terhadap diri sejatinya. Ini adalah akar penderitaan manusia. Vedanta juga menjelaskan bahwa kebahagiaan tertinggi manusia adalah kebahagiaan yang tidak tergantung kondisi luar, kebahagiaan yang tanpa syarat, tanpa harus dilekatkan pada sesuatu yang terbatas. Dan ketika kita menetap dalam kesadaran diri yang murni, maka penderitaan tak lagi mengguncang. Di sini bukan berarti orang yang sudah realize diri sejati atau sudah mencapai penyatuan terhadap diri sejati, bukan berarti dia tidak memiliki permasalahan hidup. Bukan berarti dia terbebas dari masalah-masalah hidup. Tapi bagaimana cara meresponnya? Orang yang sudah realize atau orang yang sudah mencapai penyatuan kesadaran terhadap diri yang sejati, dia akan tahu bagaimana merespon dari berbagai macam bentuk permasalahan yang dihadapi. Saya teringat dari kisah Nabi Ibrahim yang beliau itu ketika dilemparkan di api yang besar, beliau tidak terbakar. Kenapa? Karena api itu tidak bisa menyentuh dirinya. Api itu ternyata menjadi dingin, tidak bisa membakar Nabi Ibrahim. Padahal secara alami harusnya dia terbakar. Karena kesadaran Nabi Ibrahim tidak melekat pada tubuhnya sehingga api itu tidak bisa membakar dirinya. Dan ini yang dialami oleh orang-orang yang sudah mencapai kesadaran diri sejati. Bukan berarti api itu tidak ada, tapi api itu tidak bisa menyentuh tubuhnya Nabi Ibrahim. Dan juga kita bisa lihat kisah Nabi Musa yang dikejar pasukan Fir'aun. Bagaimana Nabi Musa selamat dari kejaran pasukan Fir'aun? Bukan dengan lautan itu kemudian habis airnya, tapi dengan
tongkat Nabi Musa yang dipukulkan ke laut, laut itu bisa membuka. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa bukan berarti ketika kita sudah mencapai state samadhi atau menyatu kesadaran kita dengan diri sejati kita, bukan berarti problem hidup itu nggak ada. Bukan berarti kita itu terbebas dan kemudian kita itu freedom dari segala macam masalah atau hal-hal yang membuat kita itu sakit dan sebagainya. Enggak, tapi bagaimana kesadaran kita merespon permasalahan-permasalahan yang kita hadapi. Sebenarnya contoh-contoh yang sudah dijelaskan dalam Vedanta ataupun Al-Quran itu sudah memberikan panduan. Kalau bahasa anak sekarang itu namanya life hack. Kita tuh sudah dikasih hacknya tuh gimana sih supaya kita itu bisa selamat atau bisa tidak terguncang atau terganggu dengan permasalahan-permasalahan yang kita hadapi setiap harinya. Nah, life hacknya seperti apa? Dalam Vedanta itu memberikan caranya bagaimana kita menuju kebahagiaan sejati atau menyatu kesadaran kita dengan diri yang sejati. Caranya adalah pertama kita harus mendisiplinkan indera. Kalau indera kita tidak terlatih untuk taat pada diri yang murni, diri yang sejati, kita akan dikontrol oleh indera. Indera akan memberikan data-data yang kemudian akan merangsang atau memacu nafsu kita. Misalnya ketika kita scroll media sosial, kita lihat iklan lagi sale misalnya, Zara lagi sale, pasti kita akan muncul desire yang, wah harus beli nih. Atau, nah itu kalau kita tidak mendisiplinkan indera mata kita akan mudah sekali dikendalikan. Kita harus mendisiplinkan indera kita dan memilihkan indera kita bukan sekedar kenikmatan yang temporer, tapi kita harus alihkan indera kita kepada kenikmatan yang sejati atau diri yang sejati itu. Kemudian kendalikan pikiran, karena indera sama pikiran ini kalau kita lihat dalam kisah Mahabharata, ada kereta Arjuna yang dikusirkan oleh Sri Krishna. Indera dan pikiran kita itu seperti kuda-kuda dalam kereta itu. Dan pikiran itu dalam simbol di Mahabharata itu, dalam keretanya Arjuna itu adalah diri Arjuna yang seringkali kadang-kadang terkena ragu. Terkadang ada rasa harus seperti apa ya. Nah, itu pikiran kita selalu membuat alasan-alasan, dan akhirnya kalau kita tidak kendalikan pikiran kita yang akan dikendalikan oleh pikiran liar. Misalnya ketika kita mau meditasi, nanti aja deh, aku kayaknya belum ini deh, aku kayaknya ada yang harus dikerjakan dan sebagainya. Pikiran akan selalu mencari-cari alasan. Di sini kita diberikan pengetahuan dari Vedanta bahwa dua hal ini harus kita disiplinkan, harus kita training supaya tidak menjadi liar. Lalu apa korelasinya dengan surah Al-Anfal ayat 45-46 tadi? Ketika kita sedang menghadapi musuh dalam diri kita, mulai overthinking, kemudian mulai muncul pikiran-pikiran negatif, meragukan diri sendiri, atau muncul berbagai macam bentuk penyesalan akan kejadian masa lalu, dan kemudian menimbulkan rasa bersalah. Nah, disinilah kita harus meneguhkan hati kita, mengafirmasi diri kita pada diri kita yang sejati, diri kita yang murni. Dan kita harus zikrullah. Kalau Sradama selalu bilang kepada kita semua untuk selalu chanting atau menyebut nama Tuhan, mengingat Allah atau mengingat Tuhan, mengingat bahwa kita itu bukan indera yang liar, kita bukan pikiran yang tidak terkendali, tapi kita adalah diri yang sejati. Vedanta tuh selalu menyebutkan I'm not the body, I'm not the mind, but I'm that. I'm the Atman, I'm the Brahman. Kita selalu diajarkan untuk mengafirmasi diri kita yang itu, diri yang sejati, bukan diri kita yang tidak murni atau tidak terkendali. Kalau dalam soal Al-Anfal tadi itu, kita juga dikasih strategi untuk taat pada Tuhan dan utusannya. Maksudnya apa? Kita harus selalu menetapkan dalam kesadaran diri sejati.
kesadaran kita harus kita arahkan kepada diri sejati kita. Jangan kita itu mudah sekali dikendalikan oleh pikiran-pikiran liar kita. Dalam ayat itu juga disebutkan, jangan berselisih dengan musuh itu. Maksudnya apa? Jangan mencoba masuk dan menghibur para musuh yang datang. Ketika kita mulai overthinking, kemudian muncul pikiran-pikiran penyesalan, jangan lock in, jangan dikasih spotlight, jangan dikasih panggung untuk kita itu jadi mulai berdrama dengan itu semua. Kita harus teguhkan diri kita harus mengafirmasi, mengingat bahwa kita adalah diri yang sejati. Kita tidak dikendalikan dengan itu. Dan yang terakhir dalam ayat surah Al-Anfal ayat 45-46 itu dikatakan kita harus bersabar. Bersabar di sini artinya kita harus mengendalikan diri untuk tidak masuk dalam drama yang seringkali muncul dalam diri kita. Lagi overthinking atau lagi lihat statusnya teman-teman yang sudah, kok dia udah perfect banget, udah enak banget, kok aku gini-gini aja ya, kok aku, nah itu akan memunculkan perasaan bersalah, perasaan negatif, kemudian mulai meragukan diri dan sebagainya. Nah, ketika kita mulai melihat ternyata ada musuh dalam diri kita yang hadir itu, kita harus mengendalikan diri untuk tidak masuk dalam drama itu. Inilah yang disebut latihan atau pembinaan diri yang sering kali kita selalu diingatkan oleh Sradama. Dan dalam surat ini, puncak dari strategi yang sudah dikasih oleh Allah ini adalah kita akan mendapatkan kemenangan. Kemenangan ini apa? Kemenangan dimaksud adalah kita akan menjadi the master. Kita akan menjadi pengendali dari pikiran kita ataupun indera kita. Kita bukan lagi menjadi yang dikendalikan, tapi kesadaran diri sejati itu yang kemudian mengendalikan dan memimpin indera kita maupun pikiran kita. Dari sini dapat kita ambil kesimpulan bahwa kebahagiaan sejati itu bukan hasil dari sesuatu yang di luar dari kita atau hasil pencapaian-pencapaian luar yang sifatnya temporer, yang comes and goes, yang selalu hari ini bahagia. Jangan kira di belakang pintu kebahagiaan sudah menanti kesedihan dan sebagainya. Dia akan masuk dan kebahagiaan itu akan pergi diganti dan kesedihan, dan akan seterusnya seperti itu. Karena itu sifatnya temporer, dan ketika kita sudah mulai lock in terhadap sesuatu yang sifatnya temporer yang datang dan pergi itu, kita tidak akan menyadari diri sejati kita. Kebahagiaan sejati itu adalah buah dari pengetahuan diri yang abadi, pengetahuan diri yang sejati itu. Penderitaan akan tetap ada, tapi ketika kita mulai berlatih menyadari diri kita yang sejati, kita bisa terbebas. Kita bisa tidak dikendalikan dari indera maupun pikiran-pikiran kita. Bebas seperti bunga lotus yang walaupun dia itu hidup dalam air, tapi dia tidak pernah terbasahi dengan air. Dia tetap stay, dia tetap tegak, dan dia tidak pernah terpengaruh. Nah, kuncinya dari sini kita bisa lihat bahwa melatih pikiran dan indera itu untuk selalu dipimpin dengan kesadaran diri sejati kita. Seperti kereta kudanya Arjuna dalam kisah Mahabharata itu yang selalu dikendalikan oleh Krishna. Krishna adalah simbol dari diri sejati kita. Ketika diri sejati kita, kesadaran diri sejati kita yang memimpin, yang mengarahkan, yang mengontrol, maka kita akan menuju pada jalan yang benar. Tapi ketika kereta kuda itu liar, tidak dikendalikan oleh sang kusirnya, maka dipastikan kereta itu akan menabrak tidak tahu arah. Di sini kita bisa melihat bahwa untuk melatih pikiran dan indera kita itu tidak mudah. Sering kali kita selalu diingatkan Sradama,
Latihannya seperti apa? Dengan meditasi. Dengan meditasi kita mulai menonaktifkan indera-indera kita. Kita mulai arahkan indera-indera kita dari mulai mata, telinga, dan sentuhan dan sebagainya. Kita kendalikan, kita arahkan, kita nonaktifkan. Dan kemudian dengan meditasi kita juga mengendalikan pikiran. Pasti pikiran akan aktif. Tapi ketika pikiran mulai aktif, kita diajarkan untuk jadi pengamat. Kita nggak perlu tadi lock in terhadap, mungkin ketika pas meditasi memori masa lalu muncul. Nggak perlu ditanggapi, cukup dilihat saja. Cukup diamati. Nggak perlu harus berkonfrontasi atau menanggapinya. Nah, dari surah Al-Anfal tadi itu bisa kita jadikan strategi spiritual untuk menghadapi peperangan yang selalu ada dalam diri kita, dan itu terjadi setiap hari, setiap detik, setiap menit. Itu pasti selalu ada peperangan atau pergulatan dalam diri kita. Dan yang bisa kita lakukan yaitu meditasi, latihan pengendalian indera dan juga pikiran kita. Kemudian Sadama seringkali mengulang-ulang tentang kita itu harus menyebut nama Tuhan. Ketika meditasi, sebutlah nama Tuhan. Ketika muncul gejolak pikiran, emosi, atau memori dan keinginan-keinginan saat kita meditasi, kita harus balikkan lagi, teguhkan lagi kepada nama Tuhan atau dengan chanting. Dan yang bisa kita lakukan juga latihannya yaitu refleksi diri dengan cara journaling. Kita bisa menuliskan hal-hal yang menjadi beban pikiran kita atau emosi kita, sehingga kita bisa melihat pola yang terjadi dalam diri kita itu seperti apa. Kalau kita tidak mengikatnya dengan tulisan, kita akan mudah lupa. Tapi setiap hari ketika apa yang kita rasakan, kita pikirkan, kita mencatatnya. Besoknya lagi kita mencatatnya, ayo kita bisa melihat pola atau kecenderungan pikiran kita atau emosi kita itu kemana. Nah, ini yang mungkin latihan-latihan yang bisa kita lakukan mulai hari ini. Dan dengan kelas Rabu malam ini kita latihan meditasi dengan harapan kita berusaha untuk mengendalikan indera dan pikiran kita. Sekian, terima kasih sharing saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.